Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya akan membaca buku sebenarnya. Terus nanti mungkin dari buku ini kita bisa banyak belajar, dan dengan adanya video ini juga mungkin nanti suatu ketika kita masih bisa membaca walaupun mungkin bukunya sudah tidak dicetak lagi. Buku ini berjudul tentang daun-daun berserakan yang ditulis oleh Bapak Andi Hakim Nasution, salah satu rektor di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan berdasarkan buku ini mungkin kita akan belajar tentang sistem pendidikan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Dan akan ada beberapa video nanti ke depan yang kita akan membahas tentang buku ini. Jadi daun-daun berserakan ini merupakan kumpulan-kumpulan tulisan beliau di koran dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah buku. Pada kali ini saya akan membacakan judulnya Mahasiswa Indonesia, Wahana Penerus Peradaban Bangsa. Di zaman Hindia Belanda dulu, seorang yang berhasil menjadi student atau mahasiswa akan membuat orang tuanya lebih terkenal di lingkungan mereka. Sebab untuk menyekolahkan anak ke HBS, Hogereburger School, Sekolah Rakyat Tinggi saja, atau AMS, Algemene Middelbare School, atau Sekolah Menengah Tinggi, sudah perlu kedudukan yang baik dan kantong tebal, apalagi ke universitas. Jadi ini memang sudah tercermin dari dulu bahwa orang yang bersekolah itu adalah orang-orang yang punya banyak uang, sehingga nanti mereka bisa bersekolah. Karena itu, wajar mahasiswa zaman dahulu merasa dirinya bebas untuk berpoya-poya. Apapun yang dikerjakannya sebagai mahasiswa, hampir seluruh biayanya harus dipikul oleh orang tuanya. Nah, mungkin kalau sekarang kita lihat lah ya, saya juga cukup banyak andil atau juga cukup merasakan bagaimana kehidupan mahasiswa di zaman saya. Mungkin saya kuliahnya di tahun 2000-an. Di zaman itu masih ada beberapa mahasiswa yang anggap bahwa semua kebutuhan itu atau foya-foya yang dilakukan itu ya ditanggung oleh orang tuanya. Tapi tidak sedikit juga saya temukan di zaman saya banyak juga mahasiswa yang akhirnya berpikir kreatif bahwa mereka juga berkeinginan untuk membantu orang tuanya, entah dengan beasiswa, entah dengan berwirausaha atau belajar berwirausaha tepatnya, mereka untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjadi mahasiswa. Oke, saya lanjutkan. Walaupun demikian, pada zaman itu perguruan tinggi tetap menjadi tempat membina tenaga pimpinan masa depan, baik disengaja maupun tidak. Untuk orang biasa yang masuk ke perguruan tinggi, jurusan yang dipilih antara kedokteran, hukum, dan teknik sipil. Tetapi mereka yang dalam tubuhnya mengalir darah kebangsawanan akan memilih akademi militer atau jurusan Indologi agar dapat menjadi perwira tentara kerajaan dan pimpinan kepangreh-perajaan. Jadi itu beberapa pilihan di zaman dulu. Terus juga di Inggris ada 2 tempat khusus yang mempersiapkan calon-calon tenaga pimpinan di seluruh kemaharajaan Britania Raya, yaitu Oxford dan Cambridge. Setiap mahasiswa yang tinggal di asrama yang dinamakan college dan diperlakukan sebagai calon tuan besar dengan mendapatkan pelayanan yang sesuai. Sudah barang tentu mahasiswa harus membayar mahal untuk hal itu. Tetapi uang bukanlah halangan. Karena kalau kurang mampu, orang tidak akan mungkin menjadi mahasiswa dan tidak pada tempatnya menjadi orang besar. Jadi ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang punya banyak uang dan berdarah kebangsawanan lah yang bisa kuliah di zaman itu. Di Amerika Serikat pada mulanya pendidikan tinggi juga hanya terjangkau oleh sekelompok orang kecil yang memiliki uang saja. Tapi dalam zona kemasyarakatan yang ada di sana,
timbullah kemudian apa yang dinamakan Land Grant College yang secara nisbi lebih murah dan lebih dekat dengan masalah-masalah aktual. Penyelenggaraannya sebagian besar disokong dari pajak yang diambil dari masyarakat. Mulailah anak orang kebanyakan dapat menerima pendidikan tinggi dan dididik berpikir dan memecahkan masalah bagi masyarakat luas. Selanjutnya, sapi sumber ahli-ahli pikir dan teknologi. Jadi lama-kelamaan dengan majunya masyarakat umum di Land Grant College, biaya belajar menjadi tinggi, sehingga pada waktu itu untuk menjadi mahasiswa, seorang juga perlu memiliki latar belakang keuangan serta motivasi yang kuat. Apalagi karena kesempatan kerja bagi seorang yang bukan lulusan perguruan tinggi cukup baik dan gajinya tidak banyak, berbeda dari penghasilan awal seorang lulusan perguruan tinggi. Jika pada mulanya Land Grant College diperuntukkan bagi anak petani, maka dari situ timbullah julukan Cow College, perguruan tinggi sapi. Jadi karena semakin maju maka justru tambah mahal biaya pendidikannya, dengan tujuan agar anak petani itu kemudian membawa modernisasi ke pedesaan. Tujuannya seperti itu. Perkembangan ilmu yang sangat cepat dan bebas mengakibatkan bahwa kini perguruan tinggi sapi seperti itu menjadi sumber ahli pemikir dan teknologi Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat yang awalnya diperuntukkan untuk orang-orang petani, lama-kelamaan berpindah karena kemajuan menjadi tadi Cow College, perguruan tinggi sapi dalam tanda kutip sapinya. Jadi apapun tujuan permulaan suatu pendidikan tinggi, akhirnya perguruan tinggi itu hanya dapat bertahan sebagai perguruan tinggi apabila tujuan pendidikan mengarahkan kepada pembinaan tenaga pimpinan bangsa untuk masa depan. Jadi sebuah perguruan tinggi sebenarnya adalah tempat untuk mencetak para pimpinan bangsa masa depan. Jadi harapannya semua mahasiswa bisa belajar banyak di perguruan tinggi untuk bisa menjadi seorang pimpinan masa depan bangsa. Oke, saya lanjutkan. Kalau dulu orang mengirimkan anaknya ke perguruan tinggi di Indonesia agar dapat menggondol gelar doktor manusia, Mr. Inderehran atau insinyur, sehingga masa depan anaknya menjadi lebih terjamin, maka kini tujuan sesempit itu tidak dapat dipertahankan. Berlainan halnya dengan dulu, biaya pendidikan tinggi sebagian besar tidak lagi menjadi beban orang tua atau mahasiswa yang bersangkutan, tetapi sudah menjadi beban negara, termasuk di dalamnya biaya penelitian untuk menyusun disertasi yang dikaitkan dengan proyek penelitian. Walaupun setiap mahasiswa harus membayar SPP, biaya nyata yang dikeluarkan negara untuk seorang mahasiswa sedikitnya 10 kali lipat. Oleh karena itu, subsidi dari negara yang tidak lain berasal dari pajak rakyat harus merupakan pertimbangan penting dalam mengarahkan pendidikan tinggi di Indonesia untuk keperluan pembangunan. Oke, saya lanjutkan. Sistem pendidikan untuk menyelamatkan haluan negara. Nah, pada tulisan ini Bapak Andi Hakim Nasution menyampaikan anggapan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia merupakan usaha pembinaan tenaga pimpinan bangsa untuk masa depan yang akan meneruskan dan mengembangkan cita-cita bangsa. Tercermin dalam tujuan pendidikan tinggi yang sasarannya ialah mendidik sarjana Pancasila yang berwibawa akademik. Tekanan utama terhadap kriterium Pancasilais mendului kriterium wibawa akademik. Sepintas lalu memberikan kesan seolah-olah pendidikan tinggi di Indonesia lebih tunduk kepada sloganisme politik daripada integritas akademik. Akan tetapi di negara manapun juga sistem pendidikan merupakan gerakan hemostatik yang bertugas menyelamatkan haluan negara. Di negara demokrasi seperti Amerika Serikat, penerapan demokrasi dijaga pelaksananya sejak seorang anak duduk di taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi melalui pemupukan hak-hak pribadi yang sangat kuat. Dari usaha ini juga mungkin timbul pendapat bahwa setiap anak mempunyai suatu pribadi sendiri dan harus dibiarkan berkembang sebagai pribadi tersendiri.
Ini menurut Spock, merawat bayi dan mendidik anak. Selanjutnya, pendapat itu kemudian disalah tafsirkan menjadi biarkan setiap anak menemukan sendiri apa yang baik bagi dirinya sendiri. Jadilah bayi-bayi Dr. Spock itu suatu masa yang merusak peradaban, dimulai dari penenggangan terhadap kebebasan hubungan seks sebelum pernikahan dan gejala-gejala psikodelik lainnya yang dari Greenwich Village kemudian dilatahi orang sampai ke pelosok terpencil di tanah air kita. Apalagi karena turis-turis asing di tanah airnya sendiri belum tentu berani berlaku psikodelik, berbuat seperti kuda lepas dari kandang sebagai wisatawan di negara yang terbelakang ini. Kelakuan seperti inilah yang kemudian memesonakan generasi muda yang menganggap sebagai mode yang datang dari negara teknologi yang sudah maju. Ini tulisan tahun 11 April 1973. Jadi kalau kita lihat sekarang sebenarnya benar yang dikatakan oleh Pak Andi Hakim Nasution, kita salah menafsirkan yang dimaksud dengan merawat bayi dan mendidik anak. Terus berkembang menjadilah biarkan anak-anak sendiri yang menemukan. Jadi sebagai orang tua atau calon orang tua harusnya kita tetap memperhatikan anak kita atau anak didik kita itu akan menjadi seperti apa. Itu mungkin perlu diperhatikan. Jadi tidak dibiarkan bebas dia akan mencari apa. Saya lanjutkan. Jelaslah pentingnya mengarahkan pendidikan di Indonesia agar peradaban tidak tergeser dari haluan negara yang telah kita tetapkan. Jadi dengan adanya pendidikan sebenarnya kita bisa menentukan haluan negara itu seperti apa. Jadi tidak serta-merta bebas dan seterusnya. Ini akan membuat anak didik kita atau calon pemimpin bangsa ini akan menjadi membelok atau keluar dari haluan negara. Kelalaian kita, saya lanjutkan lagi ya. Kelalaian kita dalam hal ini pada suatu ketika akan menghasilkan gempuran dari dalam membahayakan cita-cita kita, berupa pikiran-pikiran psikodelik yang menyusup ke dalam cara berpikir generasi muda penerus kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan antara lain harus menjaga agar manusia cendekia yang dihasilkan merupakan manusia yang teladan bagi kebanyakan orang tentang bagaimana caranya bertingkah laku sebagai orang yang berbudaya dan beradab. Apa definisi berbudaya dan beradab? Susah sekali menyusunnya, tapi yang jelas mencontoh kebudayaan Greenwich Village bukanlah peradaban yang baik. Jadi sebenarnya mungkin sekarang sudah terasa gitu ya, ada beberapa adat atau adab budaya timur mungkin agak berkurang di kita. Mungkin karena sudah mulai banyak mencontoh peradaban dari luar yang kita anggap tadi sebagai negara yang maju. Terus ini ada yang menarik juga, dosen, bapak atau ibu pendidik. Bagaimanapun juga orang yang lebih tua mempunyai pengalaman lebih banyak tentang peradaban dan wajib meneruskannya kepada orang yang lebih muda. Oleh karena itu, pendapat golongan Spock tidak pada tempatnya dianut sepenuhnya di kalangan pendidikan tinggi di Indonesia. Apalagi kebanyakan di antara kita menganut kepercayaan bahwa kewajiban setiap orang untuk meneladani yang baik-baik adalah kewajiban orang tua untuk menunjukkan kepada anaknya mana arah jalan yang benar. Jadi tadi kalau kita mengikuti alirannya Spock yang membebaskan kita menentukan kemana saja, menentukan arahnya kemana saja, itu kurang tepat. Jadi kita masih, khususnya di Indonesia, masih perlu Bapak Ibu dosen pendidik untuk mengarahkan anak didiknya. Dengan demikian, apabila suatu perguruan tinggi di Indonesia hendak menjalankan pendidikan menurut garis besar yang telah ditentukan, yaitu menghasilkan sarjana Pancasilais yang berwibawa akademik, maka perguruan tinggi itu, dengan perkataan lain, setiap dosen di perguruan tinggi wajib menjaga agar anak didiknya diberi bimbingan
dan teladan untuk berjalan pada lintasan yang benar. Untuk itu sebenarnya ia telah mendapatkan panggilan kehormatan Bapak dan Ibu dari mahasiswanya. Kebalikannya, setiap mahasiswa harus merelakan dirinya untuk tunduk pada disiplin yang dikenakan kepadanya oleh perguruan tinggi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena di dunia ini lebih banyak adat istiadat yang tidak tertulis daripada yang tertulis. Sebagai akhir tulisan ini, saya ingin mengenang kembali kata-kata perpisahan Profesor Dr. L.W. Quilman, Dekan Fakultas Pertanian Bogor berkebangsaan Belanda yang terakhir, sewaktu beliau pulang ke negeri Belanda dalam rangka eksodus guru besar Belanda. Kata beliau, apapun yang terjadi antara Tuan dan saya, serta antara negara Tuan dan negara saya ingin mengingatkan bahwa Tuan-Tuan adalah penerus peradaban di Indonesia ini. Memang bergantung dari tingkah laku kita sebagai mahasiswa dan kemudian sebagai sarjana kalung mutiara yang melingkari bumi tropik ini. Tetap indah untuk dilihat dan didiami. Dan akhirnya mungkin hanya merupakan suatu tempat lain di muka bumi ini yang telah dilanda kelatahan. Tulisan ini diterbitkan di Koran Kompas pada tanggal 11 April 1973. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tulisan Pak Andi Hakim ini, sebenarnya sistem pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia itu tidak serta-merta bebas atau tidak serta-merta anak-anak diminta untuk mencari sendiri atau menemukan sendiri. Nah, peran Bapak Ibu dosen sebagai orang yang punya banyak pengalaman mungkin bisa mengerahkan anak didiknya untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa ya, supaya kita tetap di arah yang benar. Itu saja cerita malam ini atau tulisan Profesor Andi Hakim Nasution yang menganggap bahwa sistem pendidikan tinggi itu penting karena di sana sebagai pencetak calon pimpinan bangsa masa depan dan harus dijaga. Mudah-mudahan nanti setelah ini akan saya bacakan beberapa cerita lain atau tulisan lain dari Profesor Andi Hakim Nasution bagi teman-teman, adik-adik atau saudara yang lain mungkin yang belum mempunyai bukunya mungkin bisa membeli dulu atau cukup mendengarkan cerita di sini. Mungkin nanti bisa berdiskusi juga di link komentarnya juga bisa untuk bagaimana kita bisa berdiskusi terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.